bahwa pemeriksaan tempat ini adalah proses persidangan perkara perdata yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2010, bahwa setiap perkara perdata yang ada berkaitan tentang objek sengketanya adalah tanah, kita wajib untuk memeriksa. Dan boleh tahu nggak nih Pak, gimana nih ceritanya dulu Bisa sama kenalan. Iya. Ya, kalau bisa kenalan Kan juga jauh dari Lampung ke Bandung ya, gimana tuh? Awal-awal ya saya hubungin intensif lah. Telepon, WA, nanya kabar, nanya makan, sudah makan belum, biasa lah kan. Namanya pendekatan. Biasalah. Iya kan. Setelah pendekatan itu belum ada respon yang positif, ya saya mundur gitu kan. Saya nggak ngubungin lagi. Ternyata dilala setelah seminggu atau 2 minggu dia nanya kabar saya. Ya artinya gini, bekerjalah dengan baik dan ikhlas. Semoga mudah-mudahan pekerjaan itu bisa mendapatkan pahala bagi kita. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika udah ada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, Bapak siapa Pak namanya? Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, SH MH ya Pak ya? Iya, siapa sih yang gak kenal dengan Pak Wakil ya? Sudah menjabat sebagai wakil di Pengadilan Negeri Batu Raja sudah berapa lama Pak? Kira-kira hampir 5 bulan. 5 bulan ya, berarti memasuki 6. Ya. Ya, lumayan bisa ya kita berkenal-kenalan lebih dekat lagi dengan Bapak Wakil ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak asli mana? Kebetulan asli saya ini campuran. Kalau bapak itu asli Jogja. Kebetulan kalau ibu itu memang asli Batu Raja, Sumatera Selatan. Tapi saya dilahirkan di Lampung. Kebetulan memang kenapa saya dilahirkan di Lampung, karena orang tua saya itu dinasnya dulu di Lampung. Jadi lahir besar sampai dengan kuliah saya di Lampung. Gitu. Berarti aslinya? Ya aslinya campuran. Campuran. Iya. Berarti Lampung. Enggak, blasteran apa nih? Blasterannya Jawa Jogja campur Palembang atau Batu Raja. Iya. Kalau pendidikan berarti banyaknya di Lampung ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih jenjang pendidikan Bapak dari SD Pak. SD saya di Lampung SD 2 Teladan, kemudian SMP-nya juga SMP 2 Tanjung Karang, baru SMA-nya juga SMA 2 Tanjung Karang. Kebetulan SD, SMP dan SMA itu SD, SMP dan SMA favorit di Bandar Lampung. Kenapa saya bilang favorit? Karena yang masuk di sana juga rata-rata ya anak-anak berprestasi. Kebetulan memang mungkin saya nasibnya aja yang baik sehingga bisa masuk di sana. Ya termasuk, ya Bapak juga termasuk yang berprestasi dong, bisa mengharumkan nama sekolah ya. Amin. Sekarang bisa menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, siapa tahu nih mau pindah ke Lampung nantinya. Ya, suatu saat. Tapi ada nggak Pak berkeinginan untuk pindah ke Lampung Pak? Pastilah suatu saat ketika nanti pimpinan kita di Mahkamah Agung meminta kita untuk supaya tugas dan dinas di sana, ya kita harus siap. Apalagi kalau memang tugas di Lampung itu diberikan waktu yang cukup lama, saya senang sekali. Ya karena mengingat lagi kondisi waktu saya kecil, bagaimana sekolah-sekolah saya, kembali ke ya istilahnya kehidupan yang dulu lah. Kehidupan di Lampung, terusnya dengan segala jenis makanannya yang memang favorit bagi saya. Dan gitu. Kemudian juga ya Pak, kalau di Lampung itu kan kotanya lumayan, bukan lumayan ya Pak, tapi memang Masya Allah gitulah. Salah satu Islam kan nggak ada lafaz yang di Gapura itu ya kan Pak, la ilaha illallah ya kan. Betul sekali. Mungkin kemungkinan Batu Raja juga kapan lah ya. Ya nantilah, pastilah.
Batu Raja ini adalah kota tua kalau menurut saya, yang memang tanah kelahiran dari kakek dan nenek saya juga. Oh iya ya Pak, kelahiran sini. Kebetulan Batu Rajanya di mananya nih Pak? Kalau kakek itu orang apalah namanya itu Ogan. ya Ogan. Kalau Pengandonan desanya itu. Oh desa Pengandonan. Pengandonan. Kalau nenek itu Tubuhan. Iya. Udah ke sana belum Pak? Belum. Kapan-kapan nih belum. kita ke sana ya, ajak-ajak pengadilan ya, karena kan salah satu wisata Batu Raja juga nih. Ada kalau bakso kami nih Pak, anyut-anyutan nih. Iya. Mudah-mudahan bisa sempat ke sana. Siapa tahu masih ada keluarga juga di sana. Iya. Bisa silaturahmi intinya begitu. Tapi lancar ya untuk bahasa uang kita, bahasa dosen mak mana? Kalau dari dulu, dari kecil, ya istilahnya dari kecil nian itu nenek dan kakek itu sudah pakai bahasa dusun. Jadi ya kuping kita ini pastilah ya sudah sering dengar itu, pasti tahu dan mengerti. Tapi di Lampung itu khususnya di kota bandar ya Pak ya, Tanjung atau Tanjung Karang itu biasanya logatnya lo gua kan kadang masih ada loh. Ya. Maksudnya apakah terbawa gitu sama Bapak enggak ya? Enggak lah, kalau di sana di Lampung memang pakai bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya tidak digunakan. Saya juga nggak tahu kenapa. Apakah memang susah dipahami dan dimengerti orang luar ya, sehingga tidak digunakan bahasa tersebut, atau memang posisinya masyarakatnya memang tidak mau menggunakan bahasa daerah tersebut. Saya juga nggak tahu karena pluralisme di sana. Kenapa saya bilang pluralisme? Karena masih banyak bukan orang Lampung yang tinggal di sana, itu ya orang Jawa masuk juga, orang Sumatera yang daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat itu masuk juga di Lampung. Serta yang masuk di orang-orang Jawa yang lainnya. Ya kebetulan kalau nggak salah nih ya Pak ya, mereka tuh punya saudara juga di Lampung kan. Kalau nggak salah itu anak SD-nya ada pelajaran tetap masih daerah ada. ya Pak ya. Tetap masih ada. Itu Bapak pada saat itu belajar ya? Pasti. Pelajaran. Masih ingat nggak nih Pak bahasa Lampung? Ya ingat lah. Ya dikit-dikit lah. Ya. Kalau saya itu apa itu saya? Saya lupa tahunya Haganipa gitu. Apa artinya? Haganipa apa kabar? Apa gitu. kabar? Haganipa, sobat peradilan dimanapun Anda berada. Campuran itu. Ya, kemudian untuk anak sekarang udah berapa nih Pak? Kalau anak saya alhamdulillah sudah 3. 3. Ya. 3 itu yang pertama perempuan, itu kelas 6 SD. Yang kedua itu laki-laki kelas 4 SD. Yang terakhir itu kelas 2 SD, ya laki-laki juga. Oh, tapi diikut sini ya di Batu Raja semua ya? Ya, ikut semua. Kebetulan sekolahnya di sebelah kantor kita. Jadi memudahkan saya untuk Iya, kebetulan juga belum sampai 1 bulan ya istri tercinta Pak Wakil ini sudah menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Batu Raja ya Pak ya. Sebuah luar biasa loh gitu. Berarti Bapak juga mendukung gitu loh untuk Ibu juga karir ya. Ya, mendukung. Boleh tahu nih Ibu itu orang mana nih Pak? Kalau istri saya itu asli memang orang Surabaya. Ibu dan bapaknya orang Surabaya, Jawa Timur. Tapi dia besarnya di Jawa Barat. Kenapa saya bilang besarnya di Jawa Barat? Karena memang orang tuanya dulu tugasnya di Jawa Barat. Ya, jadi orang tua dari kecil itu dia lahir di Jawa Barat, di Karangampel itu daerah Jawa Barat bagian mana saya nggak tahu. Karangampel itu masuknya Cirebon. Tapi besarnya setelah dari SD SMP itu dia masuk ke Bandung. Masuk ke Bandung. Saya lupa SMA-nya SMA berapa. Tapi yang sampai dari SMA sampai kuliah itu di Bandung. Iya di Bandung. Iya kota Bandung. Kalau Bapak lupa SMA berapa, ini masih ingat nggak gimana ceritanya waktu itu? Kenalan gitu. Kebiasaan loh Pak kalau misalnya nggak sama Pak Ketua, ini sama Pak Wakil juga harus ya diharuskan. Karena kan kita judulnya kan lebih dekat ya dengan Bapak kan, lebih dekat. Boleh tahu nggak nih Pak? Gimana nih ceritanya dulu bisa sama kenalan. Ibu? Iya, kalau bisa kenalan dengan kan jauh dari Lampung ke Bandung ya. Gimana tuh? Ya kalau saya bisa kenalan dengan Atau dari istri. Facebook Pak? Enggak lah.
Kebetulan kan setelah kuliah selesai di Lampung, saya itu ke Bandung. Merantau, bukan merantau sih sebenarnya, mengantarkan orang tua sakit. Kebetulan ibu saya itu sakitnya itu sakit kanker darah, multiple myeloma namanya. Karena memang mungkin dulunya perlu perawatan yang intensif, kebetulan obat-obat dan alat-alatnya banyak di Jawa Barat, makanya kami berangkat ke Jawa Barat. Kenapa juga di Jawa Barat bukan di DKI Jakarta? Karena apa? Memudahkan kami untuk tinggal, home base-nya ke sana karena ada keluarga juga yang tinggal di kebetulan sekali. Iya, sehingga memudahkan. Akhirnya saya merawat ibu saya sakit di situ, dan kebetulan juga pada saat itu saya dikasih tahu sama keluarga bahwa ada pembukaan calon hakim di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat juga ada ada pembukaan juga waktu itu lewat PT Bandung. Jadi akhirnya saya coba-coba untuk mendaftarkan diri, kemudian tes. Nah setelah tes itu ya alhamdulillah, mungkin jerih payah saya merawat orang tua, mengabdi untuk merawat. Kemudian ya diberikan istilahnya hadiah lah, hadiah bahwa saya ini bisa lulus sebagai calon hakim atau calon PNS pengadilan di seluruh Indonesia. Nah dari situlah kemudian saya tinggal dan tugas dinas di Pengadilan Negeri Balai Bandung selaku calon PNS dan calon hakim. Cakimnya jadi di sana ya Pak? Ya, di Balai Bandung ketemu Ibu. Nah, dari situlah saya kenal sama teman-teman di lingkungan Pengadilan Negeri Balai Bandung. Bukan Bandung, Balai Bandung. Pengadilan Negeri Balai Bandung. Balai Bandung. Beda ya Pak dengan PN-nya? PN Bandung itu, kalau PN Bandung itu kotanya, kalau PN Balai Bandung itu di kabupatennya. Nah, itulah kenal dengan lingkungan sana, teman-teman di sana. Akhirnya saya dikenalin sama teman di situ namanya Mas Wisnu. Itu yang menurut saya Mas Wisnu itu yang membantu sekali saya bisa bertemu. Mas Wisnu. Nah Mas Wisnu itu punya temannya. Itulah dulu dia pernah ngekos di tempat orang tuanya istri. Nah kebetulan orang tua istri itu punya kos-kosan. Nah punya anak ya namanya itu Roro Sendi Satyoasi, itu istri saya. Nah itulah dikenalkan ya. Dikenalkan awalnya pun perkenalannya ya perkenalan biasa gitu kan. Saya berusaha untuk mendekatkan diri. Ternyata rupanya istri itu dulu itu agak gimana ya, agak sebelah mata melihat saya. Ya artinya ya sudahlah, kalau memang beliau ini nggak mau terlalu dekat ya saya mundur gitu kan. Nggak saya hubungin lagi. Awal-awal ya saya hubungin intensif lah, telepon, WA, nanya kabar, nanya makan, sudah makan belum, biasa lah kan. Namanya pendekatan. Iya kan. Setelah pendekatan itu belum ada respon yang positif ya saya mundur gitu kan. Saya nggak ngubungin lagi. Ternyata dilala setelah seminggu atau 2 minggu dia nanya kabar saya, berarti kan dia sambut respon. Nah itulah mulai disitulah itulah perkenalan saya dengan istri waktu itu. Jadi anak kos ya Pak ya, bukan anak yang punya kos. Anak punya kos, kebetulan teman saya yang ngekos di sana. Bukan ngekos di sana, pegawai di PN Balai Bandung pernah ngekos di sana. Pernah, jadi kenal gitu. Jadi ya itulah dikenalkan ya. Karena ya kita kan mungkin dulu ya jomblo gitu kan, ya jomblo, nggak ada kegiatan, sering main ke tempat Mas Wisnu daripada mungkin main ke tempat saya terus. Kata Mas Wisnu udah coba dikenalkan dengan kerabat atau teman beliau yang dulunya mungkin masih siapa tahu belum punya calon mungkin gitu. Dan kebetulan waktu itu istri saya itu kerja masih di bank. Iya. Katanya Rika sempat kenalan dengan Ibu juga dulu pernah begawi jadi Bank Mandiri ya Pak Bank ya. Mandiri, sebelum Mandiri di BCA dia. Karena ikut saya setelah nikah itu ikut saya ke Sungai Liat, penempatan pertama saya. Akhirnya saya minta resign dia. Ya sudahlah, urus rumah tangga aja. Akhirnya dia resign dari pekerjaannya selaku
apa itu ya, customer service. Waktu itu customer service di bank. Cantik juga loh ternyata istrinya Pak Wakil ya. Iya. Mana-mana kalau CS tuh emang cantik. Iya, customer Apalagi service. kalau duta layanan kan. Itulah akhirnya pindahlah ke Sungai Liat. Kemudian waktu itu. Ibu bisa jadi PNS sekarang itu di mana tesnya pada saat itu? Nggak tes, Rika. Jadi istri saya setelah resign dari pekerjaannya selaku CS di bank itu, mengikut saya ya sempat vakum dulu sebagai pegawai, dalam arti ya rumah tangga biasa. Nah, setelah ada pembukaan daftar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Babel, saya kasih informasi ke istri, mau gak ikut ini, karena pas waktu perjalanan pernikahan itu dia jadi ibu rumah tangga itu agak bosan sedikit. Di rumah itu suka uring-uringan. Kenapa saya bilang suka uring-uringan? Ya cemburunya makin tinggi gitu kan. Karena nggak ada pekerjaan yang istilahnya membuat dia sibuk. Jadi pikirannya jadi negatif terus kan. Mikirin suami, ngapain suami di kantor, apa aja kerjaannya. Sehingga itulah timbul ya kecurigaan. Apa karena suaminya terlalu ganteng atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya itulah jadinya saya tawarkan beliau untuk waktu itu coba kita daftar dan berusaha untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Babel. Kalau dulu Pak Ketua sama Ibu nembaknya di angkot, ini Bapak di mana? Saya nggak pernah nembak. Jadi langsung ngajak nikah. Nggak ngajak nikah, ya sebagai teman aja, sebagai teman dekat. Teman tapi menikah. Iya, teman tapi dekat, tapi ya TTM. menjadi suatu komitmen bersama. Enggak. Teman tapi mesra. Jadi komitmen bersama ya untuk ini menjadi sebuah hubungan relationship yang bagus gitu kan, yang positif. Tapi jarak antara kenalan ke jenjang pernikahan itu jauh atau tidak nih Pak? Ya lumayan juga lah jaraknya, ya sekitar 2 tahun. Saya juga pas waktu pelantikan jadi hakim di penempatan pertama di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu di Sungai Liat, ya saya sempat tugas sendiri, belum nikah itu kan, masih pacaran. Terusnya hubungan relationshipnya jarak jauh, tapi komunikasi tetap terjaga. Ya akhirnya ya waktu ya saya sudah settle, dalam arti sudah setahun di Sungai Liat, ya saya mengutarakan itu untuk ngajak dia nikah waktu itu. Luar biasa. Cinta ya Pak sama Ibu ya? Ya pasti kalau cinta. Kalau nggak cinta nggak akan Soalnya dinikahkan. kemarin sebelum mau podcast sama Bapak, Rika tanyain ya, Bapak cinta nggak sama Ibu? Cinta ya Pak ya? Cinta lah. Berapa persen Pak? 1000 per? Iyalah, kalau itu cinta Tidak mati bisa lah. dihitung. Iya nggak bisa dihitung. Insya Allah sampai ayat hidup kita ya kita tetap mencintai istri. Itu wajib, harus itu. Baik. Untuk jenjang karir nih Pak, dari kalau Bapak dulu cakimnya di Balai Bandung, kemudian melanjutkan karir kemana nih? Ya itulah cerita saya tadi. Setelah saya cakim di Balai Bandung, kemudian saya diangkat jadi hakim dan dilantik pertama hakim saya di Sungai Liat. Setelah dari Sungai Liat 3,5 tahun saya pindah ke Tanjung Pandan. Hanya beda pulau aja ya, tapi tetap satu PT Babel. Setelah itu baru 3 tahun lebih juga saya baru pindah ke Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Ya. Itu sudah menjadi dari hakim ya Pak ya? Tetap hakim. Hakim pertama di Berarti Sungai Liat. sekarang Bapak wakil pertama ya di Batu Raja ya, PN Batu Raja. Wakil pertama. Ya kemudian berbicara tentang pengadilan ya Pak ya. Kita semua tahu kalau kita sekarang sudah berbasis modern, ibarat kata udah internet semua serba online. Bisa nggak nih Pak, Bapak apa sih e-court gitu loh Pak yang Bapak ketahui tentang e-court? Ya e-court ini adalah program dari Mahkamah Agung ya untuk percepatan proses persidangan perkara perdata secara elektronik. Dasar hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 bahwa oleh karena informasi dan keterbukaan
di Mahkamah Agung dan proses perkaranya supaya lebih cepat, makanya lah dibuatlah aplikasi ini. Aplikasi namanya Ekord. Aplikasi Ekord ini para pengguna terdaftar. Kenapa saya bilang para pengguna terdaftar? Kalau nggak terdaftar nggak bisa mengikuti proses persidangan ini secara elektronik. Harus terdaftar dulu, misalnya para pihak, prinsipal atau penasihat hukum. Itu harus terdaftar. Setelah terdaftar baru nanti kita di dalam proses persidangan setelah mediasi kita tawarkan apakah para pihak mau mengikuti proses persidangan ini secara elektronik. Kenapa mau? Ya harus ditanyakan dulu. Siapa tahu dia nggak mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa juga untuk proses persidangan secara elektronik. Tapi kalau mau maka prosesnya bisa secara elektronik. Misalnya contohnya untuk jawab menjawab. Terusnya replik duplik, maksudnya jawab menjawab itu berupa replik itu bisa duplik. secara Ya elektronik. Ya dia hanya mengupload jawabannya berupa jawaban replik duplik di Ekord tersebut tanpa harus di persidangan. Nah kemudian setelah itu pembuktian kembali lagi normal, harus datang ke persidangan dan kesimpulan dan putusannya juga dia nggak perlu lagi harus datang ke pengadilan. Dia hanya menunggu hasil dari putusan itu muncul di Ekord itu putusannya dan bisa di-download langsung ke ke komputernya dan bisa dibaca langsung di situ. Oleh putusannya itu Pak. Ya, itu betul. tanda tangannya elektronik ya Pak ya? Betul, tanda tangannya juga dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Ya, itulah salah satu inovasi terbaru ya Pak ya. Ya, nggak terbaru juga. Udah berapa saya. nih Pak? Ya 2018 itu kan. 2018 itu Ekord itu sudah dipublikasikan ke masyarakat. Bahwa sekarang yang terbaru itu berpadu ya Pak berpadu, ya. betul. Kalau Ekord sudah lama dan kita sudah menjalani itu ya Pak ya, sudah berlangsung ya di pengadilan di satu pintu kita sudah ada dan sudah bisa ya. Betul. Ya, untuk sidang perdata, kalau nggak salah sidang perdata itu ada pemeriksaan setempat ya Pak ya. Kita sebagai Pengadilan Negeri Batu Raja yang menangani 3 wilayah ya di kabupaten kita sendiri, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ya. Kira-kira gimana nih Pak? Gimana ya maksudnya kesan dan pesan mungkin lebih tepatnya pada saat apa sih kira-kira yang Bapak jalani selama Bapak menjadi wakil pada saat sidang begitu Pak? Baik, yang perlu harus diketahui juga bahwa pemeriksaan tempat ini adalah proses persidangan perkara perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2010 bahwa setiap perkara perdata yang ada berkaitan tentang objek sengketanya adalah tanah, kita wajib untuk memeriksa objek tersebut. Karena apa? Kenapa harus kita periksa? Siapa tahu apa yang didalilkan oleh para pihak itu tidak sesuai dengan gugatannya, dalilnya. Contohnya luasnya, batas-batasnya. Nah makanya harus kita datang ke lapangan melihat kondisi objek tersebut dan melihat langsung batas-batas dari objek tersebut. Makanya untuk apa? Untuk keyakinan kita dalam penjatuhan putusannya. Iya. Begitu. Untuk jarak nih Pak, yang paling jauh tuh pernah PS kemana nih? Nah ini cerita tentang PS. Yang paling jauh ya di BK 10 ini yang baru saya laksanakan tadi. Pada hari ini ya Pak ya? Ya. Kalau di Batu Raja kayaknya belum ya. Baru 2 kali saya pelaksanaan PS yaitu di Kabupaten Martapura ya. Oku Timur ya. Oku Timur baru 2 kali, yang terakhir yang tadi ini. Ya suka dukanya ya begini, sukanya ya kita banyak mengenal wilayah, kita melihat wilayah-wilayah tempat kita bekerja, tentang ekonominya, tentang pariwisatanya, tentang apalagi ya SDM-nya di sana, apa sih kegiatan ekonomi di sana, itu yang sukanya kita bahwa rupanya suatu wilayah ini sudah berkembang loh. Di Indonesia ini banyak sekali kabupaten-kabupaten sehingga kita bisa lihat wilayah ini sudah berkembang, sudah ada contohnya di situ minimarket misalnya Silver Key atau ya Alfamart, Indomart. Rupanya sudah ada di sini. Berarti ekonominya sudah tinggi.
Nah, kalau dukanya jarak tadi, apalagi tempat lokasinya itu masuk ke dalam, misalnya ke perkebunan. Masuk ke perkebunan, mungkin pelosok-pelosok juga ya Pak? Ya itulah nggak ada sinyal. Oh, tadi nggak ada sinyal ya? Kalau tadi kebetulan di tengah kota di BK10 itu Gumawang ada pasar, kemudian kita ke kanan sedikit masuk lurus ke situ, nggak terlalu jauh dari situ sudah ada objeknya. Artinya di jalan poros desa itu sudah ada istilahnya. Tapi pernah ya di wilayah yang Bapak pernah PS mungkin sampai nggak ada sinyal, nggak bisa ngabarin ibu. Ya itulah yang PS. Marah nggak ibu Pak? Ya enggak lah, kan itu kan pekerjaan kita. Tapi tahu ya sebelumnya laporan mana? Iya, sebelum kita berangkat kita kasih tahu ke istri bahwa kita melaksanakan proses persidangan dengan pemeriksaan setempat tersebut. Begitu. Ya kemudian untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kan juga Pak, walaupun emang jauh Pak ya, tapi kan udah dapat pahalanya juga ya Pak ya. Iyalah, selain dapat pahala kita melaksanakan tugas kita dengan baik. Intinya begitu. Kalau kita melaksanakan tugas baik, terusnya dengan hati-hati, dengan nilai positif, ya mudah-mudahan ya hasil yang kita dapat juga lebih baik intinya. Iya. Berarti ya Pak, kita selain pernah nggak sih Pak pada saat Bapak PS nih, itu kan biasanya itu kan mungkin perkaranya lebih ke perdata kan, Betul, sudah pasti ya. betul, Kalau PS pasti harus perkaranya perdata. perdata. Nah, Mas Rika itu kan lawan melawan ya Pak ya, kalau perdata itu ya. Pihak menggugat dan tergugat. Pihak tergugat dan tergugat. Nah, itu merebutkan tanah ya Pak, salah satunya misal. Pernah nggak Pak pada saat PS atau itu pernah terjadi perselisihan atau bentrok antara pihak dan itu? Antara pihak penggugat dan tergugat. Alhamdulillah selama saya bertugas dinas, kemudian saya menyidangkan perkara perdata yang berkaitan tentang objeknya tanah, ada sengketa tanah di situ. Selama proses saya bekerja atau sebagai hakim, alhamdulillah tidak pernah ada bentrok. Ya ini kecil sedikit, percikan-percikan sedikit pasti ada lah. Salah satunya ngomong ini ngomong gitu, tapi kita harus selaku hakim itu harus bisa meyakinkan bahwa pemeriksaan setempat ini bukan untuk menentukan objek ini milik siapa loh gitu kan. Jadi kita ini hanya mengetahui, hanya melihat dan hanya untuk mencatat objek ini betul atau tidak, ada atau tidak, sehingga tidak menentukan di situ apakah ini milik A atau milik B. Makanya itu sebelum kita PS ya harus kita beritahu dulu ke para pihak, dan ininya bukan para pihaknya aja yang nonton ini atau yang istilahnya keluarganya nggak tahu kita atau timnya atau apanya lah atau kelompoknya. Iya, kadang juga kan siapa tahu nanti ada suruhan-suruhan untuk merusuh-rusuh kan. Iya, mungkin provokatornya. Iya, tapi kita berusaha. Ini tidak ada. Kita berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Rika pribadi pun berdoa untuk para hakim dan Bapak Ibu panitera pengganti maupun jurusita yang kalau bertugas dinas luar ya selalu dalam lindungan dan selalu ya pasti kita baca doa dulu saja. Sebelum menjalankan tugas kita baca doa dulu bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan kita ini untuk pemeriksaan setempat ini bisa berjalan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Gitu. Kemudian tapi kalau misal untuk sidang perdata kita masih telekonfen ya Pak sekarang ya? Perdata kan sudah disampaikan tadi dengan cara e-court ini memudahkan kita untuk persidangan secara online. Elektronik. Iya, artinya perdata itu bisa dilakukan secara elektronik maupun tidak dilakukan secara elektronik, asalkan kita bisa menjelaskan bahwa prosesnya bisa dijalankan atau tidak, asal tergantung dari para pihak setuju untuk pelaksanaan tersebut. Begitupun juga dengan sidang pidana ya Pak ya? Ya, kalau pidana sampai dengan saat ini kita masih menggunakan proses persidangan bukan secara elektronik, ya secara telekonferensi namanya. Tapi tetap saja ya Pak ya untuk majelis Muara II maupun majelis Martapura pun juga datang langsung ke sana ya Pak ya? On the spot kita datang ke sana, tapi terdakwanya untuk perkara pidana ini ya, terdakwanya masih bersidang di rutan atau lapas setempat. Ya itulah tadi karena belum diperbolehkan karena sekarang COVID sudah mulai mereda, tapi mungkin untuk pelaksanaan sidang secara
langsung yang datang mungkin untuk jaminan kesehatannya untuk kembali lagi itu yang mungkin diragukan dari pihak lapas atau rutan, sehingga masih dibatasi. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa sidang secara manual lagi atau ketemu langsung ke terdakwa. Tapi Mahkamah Agung sudah merancang untuk proses persidangan telekonferensi ini untuk supaya terus dilanjutkan. Terus dilanjutkan ini untuk apa? Ya untuk memudahkan kita tadi untuk pemeriksaan jangan jauh-jauh. Kemudian juga kemungkinan juga Mahkamah Agung membuat payung hukumnya, nanti sudah ada payung hukumnya. Saya lupa peraturan Mahkamah Agung nomor berapa yang masih bisa kita laksanakan persidangan secara telekonferensi. Ya, tapi menurut Bapak pribadi nih Pak, lebih enak mana? Tatap muka langsung atau telekonferensi kalau sama terdakwa itu Pak? Ya sebenarnya lebih enaknya saya ya secara telekonferensi ya. Kemudahannya, ya, ini secara pribadi kemudahan ya, Pak, ya? secara elektroniknya telekonferensi mudah, kita tanpa harus lagi menunggu satu-satu terdakwa datang. Nah, memang kelemahannya ada juga. Kelemahannya ya contohnya tadi untuk saksi-saksi yang juga jauh, misalnya harus disidangkan juga secara telekonferensi, atau juga karena ada perangkatnya yang nggak bagus, koneksi sehingga suara terdakwa atau suara saksi atau suara jaksa penuntut umum tidak terlalu jelas, yang harusnya keterangan-keterangan mereka itu bisa kita catat dengan benar. Nah, akhirnya ujung-ujungnya karena suaranya tidak terlalu terdengar dengan baik, makanya berita acaranya yang tentang keterangan saksinya ini lompat-lompat keterangannya. Jadi nggak maksimal, intinya begitu. Itu aja salah satu kekurangan telekonferensi ya Pak ya. Semoga juga untuk pengadilan negeri tersendiri kita juga makin di-upgrade ya alat-alatnya ya Pak. Itulah makanya perlunya bukannya satu arah, dua arah, dalam arti kita sudah menyiapkan perangkat sudah bagus di pengadilan Batu Raja. Tapi nanti belum tentu di rutan atau lapasnya juga punya perangkat yang siap, yang artinya yang maksimal. Karena apa? Mungkin dari anggaran mereka juga belum bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena yang namanya perangkat elektronik itu harganya lumayan tinggi juga, Pak. Betul sekali. Iya. Jadi ya perlu anggaran yang harus besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ada uang, ada barang juga. Ibarat kata itu kan kalau semakin bagus ya semakin mahal juga. Betul. Semoga juga anggaran kita juga semakin naik juga ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan upayanya kita semua warga pengadilan, kemudian upaya juga ketua pengadilan kita Bapak Henry Agustian untuk meningkatkan supaya anggaran kita lebih besar, dibantu Mahkamah Agung lebih besar untuk apa? Untuk kenyamanan kita juga. Iya, kenyamanan bersama juga. Ya, betul. Karena proses pencari keadilan itu bisa lebih mantap. Maksimal. Ya mudah, intinya begitu. Apalagi kalau sekarang udah canggih-canggih kan enak ya Pak ya. Iya. Kayak kalau misalnya mau besuk tahanan lewat berpadu, mau penyitaan berpadu, semuanya bisa diakses melalui jarak jauh. Jadi ke pengadilan tinggal ambil ya Pak ya. Artinya untuk memangkas waktu yang terlalu lama, bukan waktu saja, birokrasi. Waktu kemudahan birokrasi, juga. Kemudahan birokrasi yang terlalu lama memangkas waktu itu sehingga lebih cepat. Begitu. Iya. Kemudian nih untuk kita sekarang lagi proses pembangunan juga ya Pak ya. Betul. Luar biasa ya sekarang. Betul. Di bawah kepemimpinan Bapak Henry dan Bapak Ferdinaldo. Untuk nama panggilan sendiri Pak, Bapak sering dipanggil apa sih Pak? Ya saya ini banyak panggilan, bisa Ferdi, bisa Naldo. Tapi kalau dulu masih kecil saya dipanggilnya sebenarnya namanya itu singkat dan simpel, Adi. Ibu saya, bapak saya ngomongnya Adi, di, panggilnya gitu. Tapi kalau hari-harian teman-teman rekan hakim ini Pak Ferdi, biasanya begitu. Pak Ferdi ya, biasanya juga Pak Wakil ya. Gitu. Gimana nih Pak, menurut Bapak pengadilan negeri Batu Raja nyaman nggak? Kalau menurut saya pengadilan negeri Batu Raja ini sudah bagus ya. Artinya sudah bagus itu dari segi bangunan kita ini sudah
bagus, sudah maksimal, sudah diberikan oleh Mahkamah Agung bangunan yang cukup mewah. Apalagi dengan kepemimpinan Pak Ketua kita Pak Henry Agustian, beliau juga untuk membantu supaya bangunan kita ini bisa lebih megah lagi dengan pilar kita yang 4 kemarin diperbaiki itu sehingga jadi luar megah. biasa. Ya kemudian juga Pak Henry juga sudah coba meminta ke Pemda untuk supaya ada bangunan musola. Alhamdulillah juga musola di belakang itu sudah ada realisasi terhadap pembangunannya. Sekarang ini kemungkinan baru 60% pembangunannya. Nah, tinggal lagi nanti ke depannya mungkin Pak Ketua juga sudah koordinasi dengan Pak Bupati untuk pembangunan kita nanti yang di tengah ini akan dibangun ruang terbuka bagi kita. Jadi kita bisa lebih santai tanpa harus panas-panasan. Jadi ya artinya seluruh kegiatan kantor kita bisa kita laksanakan dengan baik dan enak di Pengadilan Negeri Batu Raja. Ya, kemudian juga Bapak selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja tentunya mensupport ya Pak ya, Jelas. apapun itu bentuk motivasi dari Bapak Ketua ya Pak ya. Setiap kebijakan dan arahan beliau pasti harus kita support. Ya kayak suami istri Iya, lah. iya. Kalau wakil dengan ketua ya, begitu. Bapak kan jadi istrinya Ya, gitu, tapi lebih mendorong dan mendukung ya, betul. support ya Pak ya. Selain support ya kita harus laksanakan juga apa yang perintah beliau. Gak perlu harus kita tunggu-tunggu perintah beliau. Kira-kira beliau sudah sudah disampaikan jauh-jauh hari. Apapun kegiatan dan kegiatan-kegiatan beliau untuk jangka panjang maupun jangka menengah, kita harus kita juga laksanakan sebelum ya beliau itu maunya ya nggak perlu harus dikasih tahu tugas dan tanggung jawabnya sudah kita harus laksanakan. Iya benar. Dan kebetulan juga Bapak kan memang teman dekat ya Pak ya di Batam ya Pak ya. Ya bukan teman dekat, artinya kami dari sejak Cakim itu sudah kenal ya Pak. Sudah kenal karena satu angkatan. Kemudian, dari Cakim ya Pak ya. Cakim sudah ya waktu kami pendidikan itu sudah kenal. Cakim karena satu angkatan, kemudian penempatan kami juga sama-sama dulu di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Iya, itu sudah ketemu juga. Kemudian di Batam, tapi hanya sebentar di Batam, paling hanya beberapa hari karena beliau harus pindah lagi ke wakil di Batu Raja. Akhirnya saya ditarik beliau untuk jadi wakilnya di sini. Iya. Ya, jadi ya sepanjang karir kami ya sering ketemu kami di satu PN intinya. Dan selalu bersinergi. Harus bersinergi, apapun itu harus bersinergi. Nggak boleh kita tidak bersinergi. Karena nanti untuk dilihat dicontoh oleh para karyawan-karyawati pengadilan. Kalau pimpinannya itu sudah bersinergi, ya mereka nambah semangat untuk kantor kita ini, untuk memajukan kantor kita ini. Kemudian nih Pak, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, mungkin selain Bapak Ketua kan sering nih ngasih kata motivasi, ya nggak sih? Tapi harus juga dong. Bapak sebagai wakil ada nggak nih Pak kata-kata motivasi? Ya gini kan. Lebih ke kata mutiara mungkin. Nggak kata mutiara, mungkin ya kata-kata untuk membuat kita menjadi semangat. Iya benar. Ya artinya gini, bekerjalah dengan baik dan ikhlas. Semoga mudah-mudahan pekerjaan itu bisa mendapatkan pahala bagi kita. Intinya begitu. Iya. Memang apapun yang sekecil apapun emang akan menjadi pahala bagi kita ya Pak ya. Kemudian untuk kesan dan pesan nih Pak untuk warga pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Batu Raja mungkin ada Pak? Ya satu, saya harapkan ya kepada seluruh karyawan jaga kekompakan. Ya, selalu jaga kekompakan dalam bekerja. Semoga kalau menjaga kekompakan itu tidak ada saling iri, dengki dan segala macam. Mudah-mudahan kantor kita Pengadilan Negeri Batu Raja ini lebih maju dan lebih maksimal lagi untuk mencapai predikat nanti. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa mendapatkan predikat BBK atau BBBM. Amin. Itunya begitu. Ini kerjasama ya Pak ya. Menjaga kerjasama dan kekompakan. Iya. Untuk kesannya nih Pak, selama Bapak di Batu Raja nih kesannya di mana? Kesannya ada satu,
saya lihat untuk pengadilannya atau untuk Batu Rajanya khususnya? Dua-duanya deh. Kalau kesannya untuk Pengadilan Negeri Batu Raja, bahwa Pengadilan Negeri Batu Raja ini sudah naik kelas jadi 1B. Kebetulan ini adalah kampungnya Bapak kita, Bapak KMA, Pak Haji Muhammad Syarifuddin, Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH. Kemudian kalau kesan secara keseluruhan bahwa ini adalah kampung halaman saya juga. Gitu. Jadi memang sungguh suatu yang luar biasa ya Pak ya. Bapak bisa menjadi wakil di kampung sendiri juga ya. Siapa tahu nanti bisa lebih jenjang yang lebih baik lagi. Amin. Ya Mudah-mudahan doa kita didengarkan semua oleh yang di atas. Kemudian pimpinan-pimpinan kita melihat kinerja kita selaku wakil ataupun kinerja selaku ketua, Bapak ketua kita. Mudah-mudahan juga dengan kinerja yang dilihat oleh mereka, ya kita dapat promosi yang lebih baik lagi dari Pengadilan Negeri Batu Raja. Intinya begitu. Iya, amin. Ya. Oke, Sobat Peradilan ya, mungkin cukup sekian podcast kita pada pagi hari, pagi ini udah sore ya Pak ya? Sore, Rika udah jam ini 4 emang ini, semangatnya kayak semangat pagi terus Pak, Iya. jadi maunya pagi terus. Iya, maunya pagi terus ya. Semangat pagi, walaupun sore ya. Iya. Jadi mungkin cukup sekian ya Pak ya, podcast kita sama-sama. pada hari ini. Semoga kita bertemu di lain waktu, mungkin minggu depannya lagi. Betul. Karena masih banyak ya yang mau Rika cari tahu tentang Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, apalagi mengenai Ibu kan. Iya. Karena lumayan serasi ya kalau Bapak dan Ibu ini saya lihat ya. Karena memang Ibu juga kemanapun Bapak ya Ibu selalu setia menemani Ya ya. harus itu kan, harus dikontrol. Sebenarnya itu dilihat. karena faktor kayak mudah cemburu juga atau Ya, memang harus enggak. Bapak yang Memang harus balance. Kita ini tanpa istri, tanpa anak, gimana ya, benar, rasanya? 100. Ya, saya juga itu. kalaupun emang suami saya nanti saya ikut. Harus diikuti lah suami. Iya. Jangan sampai suami itu suruh cari makan sendiri. Ya, suruh tidur sendiri. Tapi emang enak ya kalau udah di sini semua ya Pak ya, emang gitu. Jadi makan kita, kehidupan kita terkontrol semua. Apalagi kalau kita sudah kumpul ya Pak Iya, ya, ada betul. bahkan salah satu suka dukanya juga menjadi hakim kan kadang-kadang jauh dari keluarga ya Iya, Pak ya, ya tapi mau tidak kepikirin mau. lah. Ya Bapak juga kan pernah kan merasakan jauh kan nggak enak ya Pak pernah. ya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak jauh lagi dari istri ya karena Pak juga ya. ya berkat juga ya dilihat oleh pimpinan kita di Mahkamah Agung, ya suami istri itu harus didekatkan. Iya. Makanya itu kita selalu memohon kepada pimpinan kita, kadang yang memang sama-sama mungkin tugasnya sama di pengadilan, untuk supaya ya hakim maupun PP ataupun hakim sama hakim ya didekatkanlah tempat dinasnya, tugasnya. Jangan sampai terlalu jauh. Ya untuk itulah keharmonisan rumah tangga intinya. Tapi sebelumnya nih Bapak kan hakim ketua ya kalau pegang perkara ya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya Ibu yang jadi PP boleh nggak Pak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Ya istri saya jadi PP tapi Harus perkara lain. ya bukan nggak perkara lain, di majelis lain. Oh, di bukan majelis lain. saya. Nggak boleh majelis Bapak ya? Iya begitu. Itu salah satu peraturan mungkin ya Pak ya? Iya peraturan di kita di Mahkamah Agung nggak boleh. Nanti ada unsur itunya lah. Yang tidak boleh. Berarti tidak boleh ya? Iya nggak boleh. Tapi memang cukup satu kantor aja udah Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nggak perlu harus juga satu majelis juga. Iya. Karena kan kayak seru juga gitu. Iya. Ini hakimnya ini suaminya istrinya jadi PP gitu kan seru juga, tapi nggak boleh ya Pak ya. Oke, Rika penasaran aja sih Pak. Nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh. Oke Sobat Peradilan, terima kasih udah selalu menonton podcast Ogan. Jangan lupa terus tonton episode-episode kita yang pastinya seru-seru ya Pak ya. Jangan lupa juga like, subscribe, komen dan share. Mudah-mudahan podcast Pengadilan Negeri Batu Raja podcast Semakin, Ogan ya, ya. semakin mantap. Oke. Gitu. Jangan kemana-mana, tetap selalu tonton podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Sekali lagi Pak, podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.